Halo everyone, perkenalkan nama saya Ali Fahri dari kelas 11 TKJ 1 dari sekolahan SMKN 1 Kemang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya pelajari di kelas industri yaitu tentang STP atau Spanning Tree Protocol. Kita lanjut ke videonya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu di sini saya bakal menjelaskan tentang STP, lalu tentang looping, apa sih itu looping, lalu root bridge, cara menentukan root bridge, lalu apa itu cost, dan apa fungsinya cost itu, lalu apa itu PPFTP, lalu apa sih itu port stage, dan panning port path. Nah, jadi ini dia yang akan kita pelajari di materi STP kali ini. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, yang pertama itu di sini ada STP. STP adalah singkatan dari Spanning Tree Protocol, yaitu protokol pada jaringan switch yang berfungsi untuk mencegah terjadinya loop atau perputaran data tanpa henti ketika terdapat beberapa jalur atau koneksi antar switch. Nah, apa sih itu loop? Nah, loop itu adalah looping. Nah, looping ini dalam jaringan adalah kondisi ketika data terus berputar melalui jalur jaringan yang sama secara berulang-ulang dan tidak pernah sampai ke tujuan. Nah, contohnya nih. Nah, di sini ada dua topologi yang mungkin bakal terjadi looping. Nah, seperti ini. Kan ada dua jalur nih. Nah, kalau tidak menggunakan protokol STP, nanti misalkan dari sini ingin mengirim ke sini, jadi dia akan mengirim ke sini, lalu balik lagi ke sini, balik lagi, dan akan balik terus-menerus, yaitu disebut perputaran data tak terhenti. Jadi dia berputar terus, 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 yang menyebabkan jaringan tersebut, perangkat tersebut error. Nah, ini juga di sini misalkan dari sini mengirim ke sini, dia bakalan gini terus. Nah, bakalan berputar secara terus-menerus pesannya tanpa henti. Terus sampai ya nggak tahu sampai error mungkin sampai ya nanti lama-lama perangkat ini bakalan error. Nah, itu dia looping. Nah, makanya ada eh, ada protokol yang disebut STP yaitu untuk mengatasi looping tersebut. Nah, oke teman-teman, di sini saya bakal mengimplementasikan bagaimana terjadinya looping. Apa sih bisa terjadi looping gitu? Oke, di sini kita butuh dua switch dan yang device yaitu PC dua juga ya. Lalu kita pakai kabel. Nah, ini dua jalur ya. Ini kita sambungin juga ini PC-nya ke switch-nya ya. Nah, yang satunya juga. Oke. Nah, coba di sini kita cepet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada yang orange satu. Nah, jadi di Cisco Packet Tracer itu default-nya yaitu dia udah menggunakan protokol STP. Nah, lihat di sini udah pakai protokol STP. Nah, gimana? Kan kita di sini sebagai pembelajaran itu kita mau ngelihat gimana apa yang terjadi kalau tidak ada protokol STP. Oke, ini kita tamatin dulu ya. Kita klik no spanning tree. Oke, VLAN 1. Kenapa VLAN 1? Karena defaultnya STP itu dipasang di VLAN 1 di Cisco. Nah, jadi sini kita nonaktifin dulu spanning tree-nya. Oke. Nah, yang ini juga ya, harus dua-duanya. Ini enable, no spanning tree, VLAN 1. Oke. VLAN 1.
Hmm, tadi nggak bisa ya? Atau deh yang penting sekarang udah bisa, mungkin tadi ngebug ya. Nah, kita teman-teman bisa lihat di sini sebentar ya. Nah, ini udah hijau semua ya. Ini protokol STP-nya sudah mati. Oke, di sini kita kasih IP di PC-nya. Oke, di sini kita coba mode real time dulu ya. Ini, sorry, ya, dari PC 0 ke PC 1. Progress dan sudah pasti pilot. Coba di sini kita lihat di mode simulation. Kita kirim dari PC 0 ke PC 1. Kita start, cepat. Lihat, pesannya akan terus berputar tujuan. Lihat, terus saling ngirim satu sama lain dan pesannya ya udah nggak bakal kekirim. Lihat, nah tuh, terus berputar terus. Nah, itu dia yang disebut looping. Ini kita delete. Sini kita bandingin sama kalau pakai protokol STP. Ini kita pakai spanning tree bulan 1. Nah, ini juga kita pakai spanning tree bulan 1. Sorry, ini. Nah, di sini udah ada yang lihat di sini. Kalau udah ada kayak gini nih di Cisco, berarti itu kita sudah menggunakan protokol STP. Nah, lihat ya, kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini sudah pasti successful ya teman-teman, karena di sini kita sudah menggunakan protokol yang namanya STP. Oke, jadi itu dia perbandingan jika kita menggunakan protokol STP dan jika kita tidak menggunakan protokol STP. Nah, di protokol STP ini kita tuh sebenarnya bisa memilih jalur yang kita mau. Jadi misalkan kita maunya jalur yang diblokir tuh yang ini. Jadi yang ini atau yang ini atau yang ini gitu, kita bisa milih sesuai kemauan kita. Nah, itu bisa. Nah, oke teman-teman, di sini ada istilah-istilah di protokol STP, yaitu root bridge. Apa sih itu root bridge? Yaitu switch yang dipilih sebagai pusat utama. Nah, jadi root bridge ini ya kayak switch utama atau ketuanya dari switch tersebut, dari jalur yang akan dipilih tersebut. Jadi dia yang utama. Nah, root bridge ini dipilih melalui, yaitu yang pertama bridge priority dan yang kedua itu dari MAC address. Nah, bridge priority itu defaultnya yaitu sama defaultnya yaitu 3678. Sorry, 3768. Nah, itu defaultnya. Nah, lalu di sini ada jenis port. Nah, yang pertama itu ada root port. Nah, root port ini yaitu port dengan jalur tercepat menuju root bridge. Nah, yang kedua ada designate port, yaitu port yang menyala atau ya forwarding. Nah, yang terakhir itu ada alternate port, yaitu port cadangan atau port yang diblokir. Nah, jadi uh, itu dia pengertian dari root bridge dan juga jenis port. Lalu di sini kita akan langsung implementasi. Ntar nih kita pindahin dulu karena di sini kita ingin menentukan secara manual. Itu di sini kita matiin dulu
Wait sebentar ke sini. Nah, ring lights-nya matiin. Di sini udah mati. Lalu di sini kita pakai switch 3. Lalu kita pasang pakai kabel cross ke semua jalur. Ah, ini udah pakai spanning tree ya. Nah, kita di sini kan nggak tahu nih mana sih yang root breed, mana sih yang no root non root breed, dan mana sih port yang di block. Oke, itu cara menentuinnya kan lewat lewat breed priority sama lewat MAC address. Karena breed priority-nya defaultnya itu sama, kita di sini cari MAC address-nya. Di sini enable, lalu show interface pilihan 1. Apa pilihan 1 ya? Karena kita belum config apa-apa, jadi semuanya default yaitu di pilihan 1. Lihat sini nih, address pilihan 1, address-nya nih, address is no. Oke, sini kita salin. Hmm, ini di switch 2. Lalu kita cek ya, enable config T atau interface pilihan 1 ya. Nah, ini addressnya kita copy. Nah, di sini ini MAC address dari switch 3. Lalu yang switch keempat ini kita cek enable config T atau interface pilihan 1. Nah, oke, ini MAC address-nya. Hmm, hmm. Ini kita salin, copy, lalu kita tempel. Nah, nah ini kan yang di switch 2, switch 2 ini kan 10. Nah, di switch ketiga ini 1, di switch keempat ini 5. Nah, root bridge itu ditentuin dari MAC address, dari priority yang terkecil. Karena priority-nya defaultnya sama semua, berarti kita ke MAC address. Nah, MAC address ini, bridge priority ini, root bridge ini ditentuinnya dari MAC address yang terbesar atau terkecil. Jawabannya yaitu MAC address yang terkecil, yaitu yang ini, yaitu 1 kan ini 10, ini 5. Berarti saya simpulkan kalau ini adalah root bridge. Coba kita cek ini ya. Kita cek di sini di show spanning tree. Show spanning. Eh, nah, this bridge is the root. Nah, jadi ini root bridge-nya. Oke. Nah, lalu kita cara menentuin port kayak tadi nih. Nah, root port, designated port, dan alternate portnya gimana? Yaitu kayak gini. Pertama, root port itu udah pasti ya.
Nah, root port itu udah pasti nih yang ini root port karena ini ke sini merupakan jalur tercepat menuju root bridge. Karena ini kan root bridge nih. Ini itu root bridge. Nah, ini merupakan root port. Ini root port. Nah, lalu ini juga sudah pasti root port. Nah, karena ini jalur tercepat menuju root port, jalur tercepat menuju root bridge. Ini juga jalur tercepat menuju root bridge. Nah, yang ini sama yang ini berdua sudah pasti designated port atau forwarding port. Nah, karena kita lihat di sini ini 10, ini 5. Nah, ini kan yang paling terbesar. Nah, ini masih mending lah, berarti dia belum kalah. Jadi, yang ini itu udah pasti designated port. Nah, kalau yang ini itu udah pasti alternate port atau ini port yang diblok. Oke, ini kita bakalan cek apakah benar dan friends calling lagi. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Nah, ini port alternate port, ini designated port 2, ini juga root port dan ini designated port. Nah, ini root port karena ini jalur cepat menuju root bridge, ini juga jalur tercepat menuju root bridge. Nah, jadi seperti itu cara menentukan. Kalau teman-teman masih penasaran, coba kita cek aja di sini. Ini kita hapus. Ya udah, lihat di sini. GI0/1 dan GI0/2 itu designated port. Ini port kan dua-duanya. Lalu yang ini kita cek. Span. Nah, ini yang GI0/1 yang ini nih itu udah pasti root port. Yang ini GI0/2 itu alternate port atau yang diblokir. Oke, kita cek di sini satu lagi. Span trik. Nah, ini ada root port sama designated port. Yang root port itu udah pasti yang ini karena ini jalur tercepat menuju root bridge. Ini udah pasti designated port. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya istilah-istilah dari protokol STP, yaitu root bridge dan root port, designated port dan alternated port. Semoga teman-teman paham sampai sini. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini ada COS. Apa itu COS? Nah, COS ini salah satu protokol di STP, yaitu COS ini yaitu pengertian dari COS adalah nilai yang menunjukkan seberapa bagus atau efisien suatu jalur menuju root bridge. Nah, 10 MB ini COS-nya itu 100 MB ini 19, 1 GB 1 GB ini 4, 10 GB ini 2. Oke, kita ke Cisco Packet Tracer. Nah, jadi defaultnya itu di Cisco, lihat sini. Span. Nah, sini ini cost-nya 4 ya. Ini cost-nya 4. Sorry, cost kayak cost kabelnya 4. Nah, tadi ini sini itu 4. Di sini 4. Jadi kalau misalkan ini mau ke root bridge itu membutuhkan 8 cost. Tapi kalau ke sini dia cuma butuh 4 cost aja. Karena ya setiap jalurnya ini 4 cost. Ini setiap jalur juga 4 cost. Jadi kalau ini ke sini jadi kalau lewat sini dia harus 2 melewati 2 switch. Jadi dia membutuhkan 8 cost. Jadi kalau ke sini dia cuma butuh 4 cost karena dia cuma ya langsung ke switch yang tujuan ke root bridge. Nah,
Jadi semakin kecil cost-nya, makin kecil cost yang dibutuhkan, jalur itu bakal dipilih sebagai route port. Nah, cara manipulasinya gimana? Oke, kita lihat sini. Nah, lihat di sini ini jadi alternate karena dia kalau mau ke route bridge kan kalau lewat sini butuh 8 cost, kalau ke sini ya cuma 4 cost. Jadi dia yang disebut route port itu yang ini, bukan yang ini. Oke, kita bakal manipulasi yaitu ini bakalan jadi alternate block, ini bakal jadi route route port, yaitu dengan mengubah costnya. Jadi di sini kita masuk dulu ke interface G0/1 in G0/1 speed. Sini speednya kita pilih 10. 10 MB itu berarti 10 MB 100 ya. Oke. Di sini ke config T interface G0/1 speed 100. Speed mati. Nah, oke teman-teman, mungkin di sini terjadi bug ya. Ngebug ini nggak bisa, udah saya coba dari tadi. Nah, mungkin ini bug dari Cisco-nya. Intinya kalau cara memanipulasi root port itu ya kalian ubah cost-nya, yaitu misalkan ini cost-nya ini membutuhkan 8, sedangkan ini juga 8, ini juga 8, otomatis jalur yang tercepat akan dipilih yaitu ini. Karena ini adalah root bridge-nya. Jalur yang tercepat adalah ini. Karena dia hanya membutuhkan 8, ya kalau lewat sini membutuhkan 16. Nah, cara manipulasinya ini kita ubah costnya menjadi 100, dan otomatis yang ini tuh hanya butuh 16, sorry. Ini 100, jadi otomatis report yang akan dipilih yaitu adalah yang ini. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu ya. Sorry ini terjadi bug ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini ada PVSTP. PVSTP singkatnya dari Prevalence Spanning Tree Protocol. Nah, yaitu protokol STP yang membuat satu spanning tree untuk setiap VLAN. Nah, jadi setiap VLAN ini bisa memiliki jalur utamanya yang berbeda-beda setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN ini bisa memiliki root bridge yang berbeda-beda. Oke, kita akan lanjut aja ke konfigurasinya. Ini kita bakal konfigurasi PVSTP. Di sini kita pakai 3 switch. Lalu kita menggunakan kabel cross. Oke, ini ke FA ya. Kita coba dulu. Oke, kali ini ya teman-teman bisa lihat di sini itu ini default pilihan 1 ya, yaitu ini udah ketebak root bridge-nya itu udah pasti yang ini, dan non root bridge-nya yang ini, dan ini alternate alternate port, ini sudah pasti root port, ini sudah pasti root port, ini designated port, ini designated port, ini ini kita lihat di switch 1 ini enable config show ini.
lihat. Nah, ini pilihan satu. This breed is the root. Oke, jadi ini rootnya. Nah, ini kan pilihan satu. Pilihan satu itu kan yang di alternatif yang ini. Nah, nanti kita di sini bakalan ngebuat pilihan dua dan pilihan dua tuh kan sorry kan pilihan satu tuh pakai jalur yang ini. Nah, nanti pilihan dua itu bakal pakai jalur yang ini. Oke, kita bakalan coba ke sini kita buat pilihan dulu ya. Pilihan dua, pilihan tiga. Terus kita masuk ke yang mode terang ini ya. Interface range G0/1 sampai 2 terus mode terang. Lalu di sini enable MPT pilihan 2, pilihan 3, lalu exit interface G0/1 sampai 2 interface range buat mode terang. Lalu yang ini juga enable config tag, lalu pilihan 2, pilihan 3 keep interface range G0/1 mode terang. Udah, ini sudah selesai. Kita lihat dulu. Kayak nah, di sini sudah dipastikan ini di pilihan satu ya. Kita tandain dulu. Ini root root bridge pilihan satu. Root bridge satu. Lalu ini alternate port pilihan satu. Port pilihan satu. Nah, di sini kita bakalan ngebuat pilihan dua itu lewat jalur yang alternate port pilihan satu ini. Jadi kalau pilihan satu mengirim itu lewatnya itu ya ke sini atau ke sini. Nggak bisa lewat sini ya, karena ini udah diblok di pilihan satu. Nah, di pilihan dua kita bakal buat ini lewat sini dan yang diblok tuh yang ini. Berarti kita bakal buat ini jadi root bridge pilihan dua. Ini kita exit. Karena kalau ini jadi root bridge pilihan dua, otomatis ini bakal jadi designated port ini. Lalu ini bakal yang blok dan ini jadi designated port. Oke. Hmm, ini jadi bilang dua priority. Kita coba ngasal dulu di sini 1 2 3. Nah, kita lihat bridge priority. Di sini kita bakal ubah bridge priority-nya karena cara menentukan root bridge itu bisa dari bridge priority dan juga MAC address. Karena MAC address ini nggak bisa diubah, udah umum, udah default gitu. Jadi kita di sini bakal ubah root bridge, bridge priority-nya. Karena default bridge priority itu 32768. Nah, di sini bridge priority itu harus kelipatan dari 4096. Lihat sini. Nah, jadi di sini kita harus semakin kecil root bridge-nya dia bakalan menjadi semakin kecil bridge priority-nya dia bakalan menjadi root bridge, bakal dipilih menjadi root bridge. Karena ini defaultnya ini, berarti kita bakalan pakai pakai bridge priority yang lebih kecil daripada ini, yaitu kita bakal pakai yang ini. Lalu entry priority-nya
Nah, udah. Nah, di sini sudah hijau semua nih ininya pas kita set ini. Tapi ini aslinya nggak bisa dipakai semua. Karena tadi kan sudah kita config. Dan di sini kita bakal cek. Sorry, di sini kita do spanning tree. Nah, di VLAN 1 nih, di VLAN 1. Sorry. Nah, di VLAN 1 ini kita lihat portnya. Nah, VLAN 1 G0/1 yang ini nih, itu merupakan root port. Yaitu karena root bridge-nya VLAN 1 itu ini. Lalu di G0/2 ini merupakan designated port. Tapi di VLAN 2, kita lihat. Nah, this bridge is the root. Jadi ini merupakan root bridge VLAN 2. Kita lihat di G0/1 yang ini. Itu merupakan designated port. Ini juga designated dari VLAN 2. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita di sini bisa menentukan kalau ini merupakan root bridge VLAN 2. Nah, alternatif port VLAN 2 di mana? Kita cek di sini. Pasti ini di sini. Big user span. Oke, kita lihat GI0/2 di nah di VLAN 2. GI0/2 itu alternate port. Dan GI0/1 ini merupakan root port karena ini merupakan jalur terdekat menuju root VLAN 2. Nah, dapat disimpulkan ini merupakan alternate port VLAN 2. Teman-teman. Ya. Nah, jadi kita bisa menentukan gitu root bridge dari berbagai VLAN. Nah, sini kita belum menentukan root bridge VLAN 3. Lihat di sini VLAN 3-nya ini masih mengikuti VLAN 1 ya. Nah, GI0/1 yang ini merupakan root bridge. Ini designated port. Berarti ini alternate port VLAN 3 nih. Oke, di sini kita bakal samain sama yang VLAN 2. Itu kita spanning tree VLAN 3. Nah, sebetulnya kan harus priori. Kita bisa langsung jadiin switch 2 ini root bridge dari VLAN 3. Caranya itu root. Oke, di sini kita bisa milih nih, root primary atau root secondary. Itu root bridge cadangan atau root bridge utama. Ini kita bakal jadiin ya primary. Lalu kita di sini use spanning tree. Nah, sorry, di VLAN 3. Lihat ini di VLAN 3, this bridge is the root. Jadi, kita simpulin, ini juga merupakan root bridge VLAN 3 juga. Jadi ada dua. Ini merupakan alternate port VLAN 3 juga. Jadi seperti itu cara konfigurasinya ya teman-teman. Ini kita panggil dulu. Oke, seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman paham ya sampai sini. Cara membuat PVSTP atau per VLAN spanning tree. Jadi teman-teman, root bridge itu bisa lebih dari satu. Asalkan ada lebih dari satu VLAN. Jadi setiap VLAN itu memiliki root bridge-nya masing-masing. Misalkan ini root bridge VLAN 1, ini root bridge VLAN 2, ini root bridge VLAN 3 itu bisa ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan menguji konektivitas PVSTP, yaitu kita udah konfigurasi di sini root bridge VLAN 1 yaitu yang ini, root bridge VLAN 2 itu yang ini. Ini kita nggak pakai VLAN 3, kita pakai dua VLAN aja, itu VLAN 1 dan VLAN 2. Nah,
Di sini saya sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6 PC ya, teman-teman. Lalu yang ini yang merah itu VLAN 2, yang biru itu VLAN 1. Lalu sudah dikasih IP masing-masing juga, jadi bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Di sini kita akan ke mode simulation untuk mengetes. Nah, di sini kita bakal coba kirim nih dari PC dari ini PC 5 ini VLAN 1 ke nih ke root bridge VLAN 1. Otomatis dia bakalan menggunakan jalur yang ini. Kita bakalan lihat apakah benar. Baik, perhatikan dari sini ke sini, lalu teman bisa lihat dan sukses. Oke, seperti itu ya. Lalu kita lihat sebaliknya dari sini. Dari VLAN 2 sini ke sini. Dia bakal lewat jalur sini ya. Karena ini alternate port gitu ya. Oke, ini. Nah, dia bakal lewat sini. Tuh, nah dia bakal eh, lewat alternate port VLAN 1 ini ya. Dan successful. Oke, kita bakal coba lagi. Dari sini ke sini. Dia bakal lewat mana? Ya, langsung. Tapi dia bakal balik lagi. Nah, sukses. Kita coba dari sini ke, ke mana ya? Ke sini dia udah kasih hasil sini. Oke. Hasilnya ini. Dan sukses. Successful. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Uji konektivitas dari per PSTV. Semoga sampai sini teman-teman paham ya apa itu per PSTV. Nah, oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat eh, di saat kita menyambungkan suatu port itu pasti dia bakal kuning dulu kan kalau di Cisco. Dia bakal kuning dulu. Setelah di forwarding atau dipercepat, nanti dia bakalan hijau ataupun dia tetap kuning jika portnya itu memang diblokir atau sebagai alternate port. Nah, itu ada istilah-istilahnya. Jadi, awal-awal saat kita bahas dulu satu persatu. Learning, yaitu mulai membangun MAC address. Listening, menentukan jalur terbaik ke root bridge. Forwarding, yaitu port aktif, meneruskan traffic data. Kalau blocking, itu mendeteksi loop. Jadi, portnya ini ya yang diblokir, yang nggak bisa dipakai. Nah, kalau disable itu port yang dimatiin atau yang dinonaktifin. Nah, saat kita menggunakan suatu saat kita menyambungkan suatu port, itu pasti bakal learning dulu, yaitu dia bakal mulai membangun MAC address. Nah, ini masih posisinya masih kuning. Lalu listening, dia bakal menentukan jalur terbaik ke root bridge. Nah, baru bakal misalkan portnya itu kayak root port atau dis dis sorry dis di side port, dia bakal forwarding, itu portnya itu bakal aktif, bakal hijau, bakal meneruskan traffic data. Tapi kalau dia merupakan alternate port, dia otomatis bakal di blocking karena sistem mendeteksi adanya loop, otomatis portnya itu bakal di blocking biar tidak terjadi looping. Lalu yang terakhir ada disable, yaitu port yang kita matiin atau yang kita nonaktifin. Oke, di sini langsung kita praktekin di Cisco Packet Tracer. Kita di sini kita buat pakai 2 switch. Lalu kita sambungkan.
Kamu bisa lihat di sini awalnya tuh kuning ya. Ini kan. Nah, ini kita enable config to suspend. Nah, di sini masih listening. Yang di sini dan di 0/2 itu karena dia alternate block nih yang di 0/2, jadi dia otomatis lihat di blocking. Ini di root 4 jadi masih listening. Apalagi masih listening ya. Ntar, sini membutuhkan waktu 15 detik. Oke, kita do suspend. Ini tadi ada apa aja? Learning listening. Itu udah learning ya di awal kita ini udah masuk ke nih. Awalnya tuh emang learning dulu harusnya. Oke, di sini lagi listening karena ini lama, coba sekali lagi. Eh, dari sini. Aduh, sorry delete. Nah, oke, kita bakal cek lagi. Nah, di sini sudah forwarding. Ya, ini masih karena ya dia port ini emang di blocking. Itu dia caranya menentukan apa namanya port stats. Nah, kalau teman-teman ada istilah namanya itu um, spanning tree port pass, yaitu jadi dia itu ngelewatin port stats ini, jadi dia langsung forwarding. Itu ini bisanya dilakuin di end device di PC. Oke, kita coba ya. Apa kabel track. Oke, F101. Nah, ini kan masih kayak gini. Kita masuk ke switch 3, kita masuk ke F1/1 ya. Press F1/1 dan di port pass. Ya, kita enter. Nah, dia langsung hijau. Dia langsung melewati yang namanya port stats. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kalimat yang sulit dimengerti. Terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye.